Ramadan tiba, Ramadan tiba. Apa? Lanjut aja enggak ya? Lanjut. Lupa lirik. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pak Regi Dwi Septian. Waduh, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Aduh, bener-bener multi talenta banget ya. Dari mulai guru olahraga, iya. Agak-agak pales sedikit. Oh. Keren banget loh itu. Tapi kan emang Pak Regi itu guru olahraga di sini. Ya betul. Terus juga pembina OSIS. Betul. Tapi dengar-dengar katanya mau jadi coach atau pelatih band gitu. Serius. Wih, gosip dari mana itu? Ada dari tetangga, teman-teman Bapak. Waduh, insya Allah lah doain aja ya. Wah beneran, mau jadi pelatih atau pemainnya nih? Tapi jangan salah, dulu itu Bapak sempet ya pada masanya ya, pemain drum loh. Pemain drum? Pemain drum, Ampun. tukang mukul-mukul. Mukul drum. Itu SMA? SMA. Berarti sempat ngeband juga, punya tim? Ya punyaan, pada masanya. Oh pada masanya, itu berapa lama Pak bertahan? Ya kurang lebih dari masuk SMA 3 tahun lah, 3 tahunan. Udah lulus SMA, kuliah bubar. Tapi sempat bikin lagu gitu-gitu? Oh kalau lagu sih enggak, paling lebih ke kayak kita tuh suka cover aja gitu-gitu sih. Gitu. Tapi pada masanya Pak Regi, apalagi SMA gitu kan ya? Anak band gitu tuh setara anak basket sekarang ya kan, popularitasnya tinggi, dikenal. Pak Regi punya nggak sih julukan ataupun sebutan gitu dari teman-teman sekolah? Julukan Regi si drummer. Apa gitu bisa? Enggak sih, cuma memang waktu ya dari dulu Bapak memang identik suka mungkin ya dengan kegiatan-kegiatan olahraga. Kalau musik memang lebih kepada kayak refreshing lah gitu. Kayak nyari waktu-waktu buat ya menenangkan lah pikiran ya kayak gitu-gitu. Dan dulu juga Bapak itu udah sering berkecimpung di dunia kegiatan olahraga, termasuk kayak ikutan klub basket dan lain sebagainya. Dan Bapak itu dari SMP ya Han, pernah ikutan yang namanya gulat. SMP ikut gulat. Tahu nggak gulat? Olahraga gulat. Gimana sih gulat maksudnya? Itu tuh gulat tuh kayak semacam olahraga teknik penguncian tapi di area matras. Tapi itu fight beneran. Beneran fight. Beneran. Jadi sedikit cerita. Ya. Jadi memang itu waktu kelas 2 SMP. Itu latihan sampai berbulan-bulan Bapak tuh ya. Itu tingkat ya ada kejuaraan gitu mewakili daerah. Latihan berbulan-bulan tapi tanding cuma 2 menit. Menang dan kalah. Latihannya udah berbulan-bulan. Iya. Terus tanding hanya 2 menit kalah. Tapi emang biasanya berapa menit sih kalau gulat? Itu biasanya itu relatif sih, beda-beda. Karena kan ada yang ngambil poin ataupun langsung di KO-in. TKO gitu. Cuma waktu itu Bapak kalah di KO-in. 2 menit. 2 menit. Iya. 2 menit langsung kalah. Tapi habis itu ikutan lagi dong. Nah, alhamdulillah masih ada kepercayaan, latihan masih semangat, latihan berbulan-bulan lagi. Dan pertandingannya 2 menit setengah naik 30 detik. Dan masih kalah. Itu pengalaman tapi beneran. Habis itu udah. Itu udah karena sempat cedera kan. Bagian mana cedera? Di tangan. Jadi kayak enggak patah sih, kayak ada gimana ya namanya ya mungkin. Jadi kayak di bagian sendinya gitu. Itu lumayan, itu istirahatnya cukup lama. Tapi emang resiko kalau gulat ataupun bela diri lainnya ya itu kan resiko terbesarnya. Iya betul gitu ya. resiko. Dan jangan salah dari dulu juga badan Bapak memang udah agak kelihatan lebih besar karena memang dari olahraga gulat ini gitu. Berarti kelas 2 SMP itu udah mulai olahraga gulat. Tuh. Itu olahraga gulat tuh olahraga pertama atau ada sebelumnya? Kalau untuk yang sifatnya ikut turnamen kejuaraan itu yang pertama. Tapi kalau hobi Bapak emang kayak sepak bola, bola basket itu udah sering dilakuin kok gitu. Oke, itu berarti kelas 2 SMP. Ya, kelas 3 SMP-nya masih gulat. Itu gulat. yang kalah 2 menit setengah itu kelas 3-nya. Kelas 3-nya masih gulat juga berarti kan. Habis itu ada olahraga apa di SMP atau SMA dulu? Di SMA dulu. Udah ke SMA. Itu lebih ke ikut kayak basket gitu. By the way Pak, SMA mana sih? Bapak? Di Cianjur Bapak. Oh di Cianjur. Asli Cianjur Pak. Bapak asli Cianjur. Cianjur Tulen. Gak tahu saya. Tahu nggak Cianjur? Cianjurnya tahu. Tapi kalau itunya nggak tahu tadi apa?
SMA-nya. Nantilah tinggal Google aja. Tinggal Google, oke deh siap. SMA berarti lanjut ke olahraga lagi. Ya. Kompetitif juara. Kalau di SMA Bapak lebih cenderung ikut kayak kegiatan di eskul mungkin ya, kayak basket gitu sih. Dan alhamdulillah masuk tim basket sekolah lah. Seperti gitu. Ya ikutan turnamen-turnamen dalam kota dan lain sebagainya gitu. Menang dong. Alhamdulillah sih, nggak tahu kenapa kayak kata menang tuh nggak tahu kenapa, belum takdir kayaknya. Jadi intinya emang belum menang gitu kan? Iya, belum waktunya. Sampai lulus juga kadang kenapa gitu selama ikutan turnamen kok kalah terus gitu. Tapi pengalaman. Betul. Buktinya sekarang kan bisa jadi guru olahraga. Iya, ya, alhamdulillah. Kan? Itu berarti dari kelas 1 SMA itu udah mulai olahraganya kompetitif basket. Ya, sambil betul. ngeband itu kan? Masih ya, masih udah mulai ya. Basket aja atau ada lain? Basket aja sih. Basket aja. Kelas 2, kelas 3 juga sama? Iya, masih ya, kayak gitu. Tapi Pak, ngomongin masa SMA nih, katanya nih, karena aku belum SMA juga kan, nggak tahu banyak. Katanya benar nggak sih SMA tuh masa-masa paling indah, paling dikenal? Bener nggak? Sebenarnya sih banyak persepsi ya, banyak pandangan. Kalau pertanyaan gitu ya Bapak jawab dan Bapak udah ngalamin ya benar-benar masa indah. Masa indah? Indah banget. Apa indahnya Pak? Indah pada waktunya. Iyalah, kenangan, histori. Iya betul. Ya. Memang terlagi waktu itu kan Bapak memang aktif di olahraga, apalagi anak basket gitu ya. Jadi memang cenderung ya gitulah. Susah juga ya ngejelasinnya. Banyak fans gak dulu? Ya alhamdulillah lah. Basket itu berlima kan ya? Iya. Ada cadangan gak dulu? Ada. Jadi satu timnya itu 12 orang. Satu tim 12 orang. Yang mainnya tuh 5. Jadi cadangannya 7. 7 cadangan. Banyak banget cadangannya. Pak Regi termasuk ke inti? Alhamdulillah. Inti. Awalnya sih cadangan. Ya karena seiring naik kelas jadi inti gitu. Dari 5 ini yang paling terkenal Pak Regi atau bukan? Kayaknya bukan sih. Kayaknya bukan. Ada berarti, tapi kan ada kan yang terkenal? Ada. Ingat namanya nggak? Aduh banyak sih. Banyak. Ya, ada lah pokoknya Pak. Tapi kan katanya semakin kita di atas, semakin kita terkenal, semakin banyak yang membenci dan juga menghujat. Nah, saat Pak Regi di basket itu lagi terkenalnya, ada nggak sih sekelompok orang gitu yang ngebenci? Kebenci kurang tahu juga sih. Nggak peduli gitu ya? Nggak peduli juga, cuek aja. Yang penting kan kita nggak merugikan orang lain ya. Iya, betul. Yang penting waktu itu pada masanya Bapak selalu menebar kebermanfaatan buat orang lain gitu. Jadi meskipun ada, pasti ada kan ya yang ngebenci kita. Ada pasti. Tapi cuek aja lah, gak usah didengerin, gak usah ditanggapin. Yang penting kan waktu itu Bapak konsepnya ingin berprestasi untuk nama baik sekolah. Gitu. Termasuk buat nanti juga buat siswa-siswi MTS Alina ya. Iya. Jadi kayak memandang banyak orang, kok dia gini. Yang penting kita tujuan itu ya ingin membanggakan dan memberikan yang terbaik untuk nama Al Inayah. Gitu. Tapi ini ngomongin soal MTS Al Inayah nih Pak ya. Kan sekarang kita masih pandemi, jadi masih online juga sekolah. Betul. Otomatis olahraga juga yang biasanya always praktek. Betul. Sekarang jadi hanya rebahan, nonton YouTube. Betul. Ngeliatin orang main basket. Betul. Nah, ada tips nggak sih Pak biar kita olahraga apa yang bisa kita lakukan, terutama di masa pandemi dan bulan Ramadan ini biar kita tetap strong? Oke, good. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali kan. Cuman sebelum nanti Bapak menjawab pertanyaan, Bapak memang pengen memberikan semacam mungkin sharing pengalaman ya, terutama Bapak sebagai guru PJOK ya, guru olahraga di MTS Al Inayah. Bapak juga rela mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Memang kita terutama Bapak secara mapel itu identik dengan yang namanya praktek ya. Gitu. Tapi seketika di pandemi gini, memang serba online. Itu menjadi tantangan tersendiri sih. Berbagai macam inovasi udah Bapak lakukan, terutama karena gak beda jauh ya, outputnya tuh pasti berbasis video gitu. Kayak anak siswa-siswi di rumah melakukan senam, video kirim ke Bapak. Itu kan tidak terasa banyak banget gitu videonya tuh. Dan kadang Bapak suka berpikir ini beneran gak gitu, anak-anak tuh melakukan ini dengan sungguh-sungguh gak. Termasuk rehan, coba misalkan dikasih tugas membuat video kebugaran push up misalkan. Bisa jadi cuman berapa gitu ya. Itu mah lebih pinter lah anak-anak sekarang itu. Gitu. Lalu kaitan dengan tips sebenarnya sangat panjang juga nih Han kalau ngomongin tips ya. Apa dong. Tapi memang Bapak selalu
kayak mencari ruang untuk setidaknya menjadikan wadah untuk tetap sharing, terutama ke murid-murid. Memang untuk di pembelajaran Bapak tetap menyampaikan materi dalam konteks pembelajaran, tapi untuk ini kan memanfaatkan podcast ini, siapa tahu Bapak bisa memberikan suatu informasi ya, bagaimana tips terutama berolahraga yang baik di masa-masa pandemi serta di bulan Ramadan ini. Gitu. Sebenarnya nih Han ya, kalau ngomongin olahraga itu konsepnya itu BBTT namanya tuh. Apa tuh? Tahu nggak? BlackBerry TikTok. Bukan. BBTT itu baik, benar, teratur dan terukur. Itu konsep olahraga yang bagus. Apa tadi? Baik, benar, tertib dan teratur dan terukur. Terukur. Jadi BBTT. BBTT. Catat ya, teman-teman. Ini bisa jadi salah satu tugas. Ya. Baik, benar, teratur dan terukur. Baik itu yang seperti apa sih? Baik itu yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Iya. Gitu. Baik itu ya. Contoh kalau Rehan sakit kan nggak mungkin melakukan olahraga angkat beban 50 kilo misalkan. Yes, benar-benar. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi harus benar-benar sesuai dengan kemampuan badan kita. Itu yang baik. Gitu. Lalu yang benar. Yang benar itu sesuai dengan arahan gerakan, sesuai pada semestinya yang harus dilakukan sesuai dengan gerakan yang sedang kita lakukan. Contoh push up, kan gerakannya udah tahu lah ya. Yang benar itu seperti apa, tangannya turun, nggak mungkin kan hanya pantatnya yang nungging naik turun kan. Kebanyakan orang gitu. Kebanyakan. Nggak semua betul. Nggak semua. Tapi kebanyakan yang masih baru belajar. Aman banget ya. Oke. Gituan. Jadi tadi baik, benar. Terus apa yang T yang pertama? Ingat gak? Tertib. Teratur. Gimana tuh maksudnya teratur? Teratur atau terukur dulu? Teratur dulu, ingat aku. Teratur itu identik dengan yang namanya waktu. Jadi terpola. Jadi jangan aku pengen rajin olahraga nih hari ini, besoknya rebahan lagi. Itu teratur artinya konsisten, rutinitas. Ini ya Bapak sampaikan juga. Jadi ini menurut Kemenkes, Kementerian Kesehatan menganjurkan kita manusia khususnya manusia ya, kita kan manusia. Selama 1 minggu itu lakukan aktivitas olahraga selama 150 menit per minggunya. 150 menit. Iya, itu bisa dipecah ke 7 hari itu. 7 hari. Makanya bisa kayak Senin olahraga, Selasa jeda buat recovery, artinya istirahat. Badan kita ini kan harus diistirahatkan. Itu disesuaikan dengan kemampuan badan kita gitu. Itu kaitan dengan teratur. Ya, olahraga apa sih Pak biasanya? Kalau misalkan ngomongin di masa puasa sebenarnya itu kan banyak sebenarnya. Tapi Bapak menganjurkan kalau misalkan kita di masa pandemi serta sedang bulan puasa ini lebih ke kayak olahraga ringan, low impact. Itu seperti kayak jalan kaki, jogging, lari-lari kecil, bersepeda ataupun yoga kayak gitu-gitu. Tapi lebih disesuaikan dengan kemampuan badan kita sebenarnya. Tapi Bapak lebih menganjurkan kayak memang jalan kaki atau jogging. Gitu. Tapi ngomongin soal jenis olahraga nih Pak, aku penasaran banget. Kan olahraga tuh ada yang olahraga beneran, maksudnya tuh kayak nge-gym, fitness atau lari gitu-gitu, sprint kan. Ada juga olahraga yang permainan kayak tadi basket, volley, sepak bola. Itu sebenarnya impactnya beda nggak sih Pak atau sama aja? Sebenarnya sih sama aja. Karena tujuannya olahraga itu kan outputnya itu untuk demi kesehatan. Betul kan? Kesehatan dan juga menunjang performa kita dalam beraktivitas kegiatan sehari-hari gitu. Cuman memang lebih kepada kebutuhan badan. Karena sekarang itu olahraga kan udah jadi lifestyle ya, udah jadi gaya hidup gitu. Jadi bagaimanapun bentuk olahraga yang kita lakukan tetap tujuan utamanya itu demi kesehatan dan kebugaran kita gitu. Tadi satu lagi belum beres tuh. Terukur. Tadi teratur udah. Lebih kepada konsisten dan rutinitas gitu kan. Terus tertib ya. Betul. Kalau terukur nih Pak? Terukur itu lebih kepada sesuai dengan kemampuan badan kita. Artinya kan contoh gini, lagi puasa nih, kita kan harus udah bisa ngukur ya. Misalkan udah tahu kita kan berpuasa selama kurang lebih 12 jam, tapi kita malah olahraga di siang hari dengan dengan misalkan lari 5 kilo gitu, dengan di bawah terik matahari.
Itu kan nggak terukur. Butuh air kan buat minum. Iya, kan? yang ada nanti kita malah belok ke nasi Padang. Ya, tapi kan banyak juga ya yang kayak pengen misalkan pengen punya badan bagus. Betul. Olahraganya nggak mengukur gitu, langsung ngangkat beban yang 50 kilo apa kilo, itu nggak sehat, Pak. Nggak sehat, itu malah resikonya lebih tinggi dan bisa mengakibatkan cedera. Oh, iya. Itu sangat beresiko sih, Bapak nggak menganjurkan. Jadi harus step by step, bertahap lah. Gitu. Begitupun Bapak dulu ya. Step by step. Bapak tuh dari dulu juga kalau yang namanya olahraga, karena sedikit cerita juga, Bapak itu kan memang basic kuliahnya itu pendidikan olahragahan. Alhamdulillah gitu di studi S1 dan S2-nya. Jadi secara macam-macam olahraga pernah Bapak coba gitu. Memang nggak semua, cuman identik Bapak udah pernah melakukan beberapa olahraga. Bola basket, bola voli, sepak bola, lalu ada bola kecil kayak bulu tangkis, tenis meja, sepak takraw, bola kasti, bola rondes, bola bakar, semua banyak banget dan lain sebagainya. Bahkan bela diri ada loh, karate terus apa lagi? Ada pencaksilat. Tuh kalau di Korea itu ada yang namanya tinju juga ada. Tinju ikut juga. Ada. Semua olahraga diikutin ya. Iya, itu tuh full kita 1 semester belajar. Gitu. Pantes hasilnya kayak gitu. Pengalamannya banyak banget kan. Alhamdulillah gitu. Berarti itu terkait pengalaman Pak Regi dalam berolahraga. Iya, step gitu. by step. Dari awalnya kalah dulu kan ya, belum dapat rezeki menang dulu. Tapi endingnya ikut turnamen lagi nggak dan menang nggak? Sebenarnya sih kalau karir sebagai atlet kayaknya cukup, dan memang stucknya tuh kalau jadi juara memang belum kesampaian. Tapi dari sana banyak pengalaman, itu yang penting. Yes. Pengalaman, karena di olahraga itu mengajarkan kita semacam arti fair play. Apa tuh? Jadi semacam kayak ya fair play, kita tuh di dalam konteks pertandingan olahraga itu menunjukkan berbagai banyak nilai positif. Contoh kerjasama ya, betul kan, disiplin, kerja keras, etos kerja yang tinggi dan lain sebagainya. Itu Bapak dapatkan loh dari dunia olahraga terutama. Kayak saling menghargai. Contoh kita lagi pertanding, salah satu tim kalah, kita kan nggak mungkin ngebully kamu kalah gitu kan, nggak mungkin ya. Ada kan orang yang suka kayak gitu. Ada sebagian. Mungkin ya, tanda kutip gitu. Mungkin. Tapi kan kalau kita lihat juga kayak di liga-liga top Eropa, contohlah kayak kasus di sini mereka sepak bola kan nggak kayak pemain top dunia pun kalau ketika dia bertanding melihat lawannya kalah juga dia tuh memberikan motivasi gitu. Kayak meng-hire lagi, ayo come on, harusnya you can do it gitu. Iya, kan? You can do it gitu. Itu banyak nilai positif sih dari olahraga ini. Kalau juara atau apapun itu mah bonus lah ya. Betul. Yang bonus. utama itu pembelajaran, pengalaman. Itu. Oke. Nah, Pak Regi, kalau kemarin kan kita juga sempat nanya-nanya ke Pak Rian ya. Awal mula Pak Rian bisa kenal MTS, awal gila masuk. Nah, kalau Pak Regi sendiri masih ingat nggak nih? Kira-kira tahun berapa dan kenapa kenalnya gimana gitu? Apa ya? Lupa lagi. 2000 berapa ya? 19 kalau nggak salah. Serius? Baru banget dong. Iya, Bapak tuh kurang lebih baru 2 tahun. Sumpah. Sama Pak siapa? Pak Indra? Lebih dulu Pak Indra? Sebenarnya lebih dulu Pak Indra. Pak Adi, Pak Sandi lebih dulu mereka. Apalagi Pak Udo, jangan ditanya. Apalagi Pak Manan. Kirain aku tuh udah dari 2009. Waduh. Enggak, belum. Ya ampun. Belum. Jadi singkat cerita, memang dulu itu kayak guru PJOK sebelumnya namanya Pak Yoga. Beliau alhamdulillah keterima pegawai negeri di Kota Bandung, dan itu teman deket lah. Karena dia harus mutasi dan di sini kan kosong ya. Nah, waktu itu Bapak juga memang kegiatannya hanya studi S2 dan melatih, kalau mengajar di sekolah belum. Nah, di sana dapat informasi dari Pak Yoga. Nih di sini di Al Inayah. Bapak juga sempat nanya-nanya di mana itu teh gitu, daerah Cijeruk Kaso, deket ini. Nah, langsung survei. Saya singkat cerita langsung ke sini bawa lamaran dan ketemu Bapak Kamad dan langsung diinterview, ditanya-tanya. Tegang nggak? Ya tegang pasti, tegang. Cuma memang dari sana ya ngobrol lah, di interview gitu, ditanya-tanya dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah setelah itu. Ada nggak satu pertanyaan dari Bapak Kamad yang masih membekas gitu sampai sekarang? Pas interview. Apa ya? Apalagi? Atau semuanya ya dianggap sama aja, cuek aja? Cuek sih enggak, cuman lebih kepada kayak situasinya waktu itu kan tahu-tahu langsung di interview. Karena tanpa persiapan kan. Hari itu juga? Iya, jadi bawa
berkas, langsung nyimpen, nungguin bentar, dipanggil deh ke ruangan. Tanya. Ya gitu, sampai keringetan kan. Bisa juga yang keringetan karena kayak gitu ya. Iya. Masuk olahraga nggak Pak? Kan keringetan. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Kayaknya itu lebih kepada tegang. Lebih kepada tegang. Oke. First impression Pak Regi tentang MTS Alinaya dulu 2019. Yang pertama sih yang Bapak tahu ya, memang Alinaya ini udah istilahnya udah famous ya, terkenal gitu. Yang udah Bapak tahu ya, karena Bapak juga sempat jadi guru-guru olahraga atau PJOK sebelumnya itu masih teman-teman atau senior Bapak. Dulu tuh termasuk kayak Bapak sebutin ya, ada namanya Parestu Ramdhani, Ramdan. Terus ada siapa lagi ya, Pak Meidi, itu senior sekaligus teman-teman, bahkan ada junior Bapak yang udah dulu di sini. Bapak tuh nanya-nanya informasi dan lain sebagainya gitu. Berarti hampir semua guru olahraga di sini tuh kenal gitu ya, Bapak kenal dan rekan juga gitu. Termasuk yang Bu Asri juga ada, iya. itu. Ya gitulah singkat ceritanya. Awalnya karena menggantikan Pak Yoga, posisi Pak Yoga sebagai guru olahraga. Betul, gitu. Nah, terus juga datang ke sini bawa lamaran langsung interview. Deg-degan tapi alhamdulillahnya kan keingetan apa tuh? Jadi kenapa mungkin waktu itu Bapak dijadikan pembina OSIS, karena Bapak Kamat lebih menanyakan kepada background pengalaman organisasi gitu. Ditanya itu juga. Iya, kan agak tegang juga ya. Bayangin lah. Berdua ngomong serius gitu, nanya, kadang mau ngomong gini takut salah gitu. Emang agak-agak oke. Hampir lanjut. Gitulah. Iya, singkat ceritanya ya. Jadi emang kenapa tuh pengalaman organisasinya apa? Ya alhamdulillah. Ya bukan ria atau apa, tapi Bapak memang di SMP juga jadi ketua OSIS gitu. Ketua OSIS di SMP. Dan memang di SMA, kalau di SMA Bapak lebih aktif di MPK-nya gitu. Dan di masa perkuliahan pun Bapak juga aktif yang namanya itu di himpunan. Ya kayak organisasi intranya lah, internnya gitu. Itu kalau misalkan di SMP gitu masih 2 periode atau 1 periode doang Pak zaman Bapak? Udah 2 periode. Udah 2 periode. Dan Bapak dua-duanya atau 1? Enggak, 1 periode. 1 periode itu tahun kedua, tahun pertama? Tahun kedua. Tahun pertama ikutan, cuman jadi anggota biasa. Oh, jadi anggota biasa. Tahun selanjutnya baru alhamdulillah diamanahi lah ketua. Zaman Bapak gitu pemilihan ketua OSIS gimana? Bapak orasi loh di tengah lapang. Bukan di tengah lapang, di depan lapang. Di depan lapang. Banyak tuh nonton. Banyak. Tapi belum terlalu kayak expose medianya terlalu ini enggak. Jadi kayak orasi aja, kayak demo gitu. Ayo pilih saya. Kalau saya aku pilih gini gitu. Malu nggak kayak gitu? Malu atau bangga? Malu sih enggak. Malu enggak? Cuman udahnya. Iya. Iya udahnya. Saat itunya mah pede ya. Iya betul. Pilih saya menang, saya kasih ini. Itu respon dari teman-teman kayak gimana? Kayak apa sih lu kayak gimana? Iya. Kayak gitu. Kayaknya waktu itu teman-teman bukan teman saya itu. Teman saya, ampun. Nggak lah, itu pengalaman tapi alhamdulillah. Seru lah ya. Seru. Nggak nyangka juga ya udah apa tadi? Oh ternyata makanya bisa jadi pembina OSIS karena dulu pas masa SMP pun ketua OSIS. Betul. Dan memang waktu interview dengan Bapak juga kayak lebih menyinggung kayak kaitan dengan kegiatan kesiswaannya gitu. Oke. Gitu. Oke teman-teman, itulah ya seputar mengenai karir Pak Regi dalam bidang olahraga, terus juga sempat kompetitif juga kan ya? Iya. Kompetitif, pengalamannya ternyata teman-teman banyak banget pengalaman Pak Regi berolahraga dan juga pernah menjadi ketua OSIS. Nah selanjutnya nih Pak, aku mau bacain pertanyaan yang udah dikirimkan dari para teman-teman semua di rumah lewat DM Instagram OSIS MPK Alinaya. Oke. Mau disebut nama atau tidak? Bebas deh. Bebas. Iya, cuman kalau tahu orangnya Bapak Cirian. Sebut aja, oke. Yang pertama dari Ataya. Oke. Kenal? Ataya mana ya? Salsabila Ataya. Oke. Kenal kan? Iya dong. Ada lagi? Hah? Ada lagi Ataya? Enggak, kok Ataya. Only one. Oke. Halo, aku mau ngirim pertanyaan nih. Dalam pengalaman Pak Regi saat menjabat dulu menjadi ketua OSIS, tahu loh dia. Oh ya? Iya, ketua OSIS. Apa sih keluh kesah yang sering dialami beliau? Terima kasih. Zaman ketua atau pembina nih? Ketua OSIS dulu katanya. Waduh, dulu. Apa ya? Keluh kesahnya? Keluh kesah. Waduh, itu berapa tahun yang lalu ya, Pak? Masih inget nggak? Jauh banget tuh.
Itu kalau nyari film harus buka dulu berapa macam album. Kalau keluh kesah sih pasti ya ada. Cuma lebih kepada bagaimanapun setiap momen itu kan dibuat ya kalau menurut Bapak ya. Nah dalam setiap momen itu Bapak mendapatkan pengalaman gitu. Keluh kesah itu wajar termasuk kalian terutama OSIS MPK yang sedang menjabat. Keluh kesah itu akan muncul bahkan tanpa kita sadari gitu. Yang terpenting itu bagaimana kita menyikapinya, terutama dari sanalah kita bisa belajar yang namanya proses pendewasaan. Dari sana kamu kayak contohnya bisa mengambil keputusan gitu. Jadi kayak mempertimbangkan resiko dalam setiap keputusan atau tindakan yang akan diperbuat. Gitu. Oke, kalau OSIS tahun lalu tuh Pak kan aku dengar-dengar katanya banyak banget sering kayak bilang OSIS tuh pembantu sekolah lah atau apalah, gitu kan. Nah, kalau dari zaman Pak Regi sendiri ada nggak yang sampai kayak gitu? Atau nggak ada? Cuek aja semua. Sebenarnya lupa lagi, tapi maybe ya ada lah. Ada. Tapi sebenarnya sih kalau Bapak garis bawahi pembantu sekolah sih bukan. Tapi... Bapak lebih kepada bahasa gaulnya itu lebih kepada mitra lah. Gitu. Mitra, partner tuh. Partner kan? Jadi ya sama-sama saling bisa memberikan impact gitu. Gitu. Betul. Tapi berarti meskipun ada dulu nggak Bapak ambil pusing ya, cuek aja gitu kan. Nah jadi Ataya kalau ditanya keluh kesahnya apa, tidak ada. Alhamdulillah, karena sudah lupa. Gak tahu dulu ya. Mungkin sempat nangis Pak Regi atau gimana. Oke, next pertanyaan dari Siti Azalia. Temannya ini. Siapa? Siti Azalia Ajel. Kenal? Ajel. Ya. Pertanyaan untuk Pak Regi. Apa keluh kesah Bapak menjadi pembina OSIS? Nah, yang tadi ketua OSIS, yang sekarang pembina OSIS, kompak mereka. Pasti janjian. Mau nanya apa nih? Gimana tuh Pak? Selama menjadi pembina OSIS. Udah berapa lama sih? Dari awal masuk Bapak udah jadi pembina loh. Udah berapa tahun berarti? Berapa tahun? 2 tahun OSIS. Alhamdulillah ya masih diberikan kepercayaan oleh Bapak Kamat terutama sebagai pembina OSIS. Kalau untuk keluh kesah sebagai pembina dan alhamdulillah juga sampai detik ini pun relatif lah ya yang Bapak kan yang mengalaminya ya sejauh ini memang ya fine aja, enjoy gitu. Tapi memang secara pelaksanaan banyak lah yang namanya tantangan dan lain sebagainya. Tapi ya selama kita ya jalani aja lah, tetap berproses gitu. Alhamdulillah sih enjoy aja. Bahkan Bapak tuh lebih seneng banyak kegiatan di OSIS-nya gitu. Jadi kalian itu terus berkarya, berinovasi kayak gitu. Terus memberikan sesuatu lah ya untuk sekolah. Betul. Makan Bapak kan kadang suka ngejapri atau ngebawelin kayak Raihan dan lain sebagainya kayak ayo gitu. Jadi kayak ya terus tetap ada hal-hal positif yang di-share lah. Gitu. Tapi kan nih Pak banyak banget nih siswa-siswa atau siswi-siswi yang masuk OSIS tuh cuman karena ingin popularitas. Siapa tuh? Ditulis nih namanya. Jangan dong, jangan di sini. Enggak boleh. Ingin apa namanya membangkitkan ketenaran dia. Nah, pendapat Pak Regi sendiri tentang itu gimana tuh? Popularitas. Popularitas itu sebenarnya setiap orang juga mempunyai momen dan namanya itu semacam ya apa ya popularitas itu. Jadi ada masanya lah gitu. Popularitas itu kayak sekarang contoh kan Raihan katakanlah sebagai ketua otomatis kan populer gitu. Tapi kan kalau tahun-tahun selanjutnya lagi kan bisa jadi kan bukan Raihan, popularitas itu kan akan turun gitu. Jadi ya Bapak sarankan popularitas itu hanya sementara gitu. Yang terpenting itu bagaimana kita memberikan suatu hal pada masa kita menjabat, sesuatu hal yang benar-benar bisa bermanfaat terutama buat lingkungan kita gitu. Apalagi sekarang kan banyak YouTube, Instagram, jadi jejak digital tuh nggak akan hilang. Betul. Berbasis sosial media apalagi ya, wah. Gitu. Banyak lah wadah untuk berkarya. Betul. Gitu. Jadi kesimpulannya kalau popularitas itu boleh saja, tapi jangan dijadikan yang utama. Kalau bisa jadi bonus aja. Bonus aja lah ya. Yang penting itu kan tetap kita fokus dan concernnya itu ya tetap berkarya, berinovasi gitu. Keren banget ya teman-teman. Oke nih, dari tadi kan Q&A-nya seputar OSIS kita kan seputar OSIS mulu. Nah sekarang ada nih yang nanya dari Rasya Permatatmaja tentang olahraga nih. Olahraga? Oke. Halo, nama saya Aca. Mau tanya nih, Pak, gimana sih cara membentuk otot bicep biar lebih membesar? Muahahaha tadi ya. Gimana tuh Pak? Otot bicep. Bicep. Tapi jelasin dulu dong Pak, bicep itu yang mana sih? Bagian mana? Sebenarnya mah lebih pada
buka baju nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, bebas. Podcast ini Nggak sih, lebih kepada mungkin fokusnya otot di bagian tangan gitu. Karena kan terbagi ada tricep dan bicep gitu, Tricep bagian dan depan bicep. dan belakang. Ya. Jadi kalau konsepnya itu sebenarnya agak luas juga ya Han, karena ini berkaitan dengan workout namanya itu. Workout itu lebih kepada latihan beban, bukan beban hidup ya. Latihan beban itu bisa dilakukan di tempat kaitannya kalau kita tahu kan di tempat gym lah gitu. Jadi memang kalau untuk latihan semisal kayak workout gitu, itu memang harus membutuhkan yang namanya konsistensi, terutama di area-area otot yang akan kita latih. Misalkan kita pengen membentuk otot bagian dada itu chest namanya, latihan chest ataupun bagian tangan. Ya kita fokus latihan beban di area sana, kayak mengangkat beban dan lain sebagainya, itu barbel dan lain sebagainya gitu. Dan tetap konsisten Dan berkala. Dan sebenarnya Bapak sampaikan juga ya, terlepas dari pertanyaan itu bagus banget. Jadi di samping konsistensi, Bapak pengen sharingkan juga, terutama di era pandemi gini, terutama dari segi waktu olahragahan. Ini yang penting loh. Gimana tuh? Nih kadang lupa ya, karena Bapak juga pengen memberikan informasi. Jadi selama puasa ini sebenarnya kita bisa melakukan olahraga itu ada beberapa waktu yang ideal. Yang paling penting itu sebenarnya itu 1 jam sebelum berbuka puasa. 1 jam sebelum berbuka puasa. Iya. Berarti jam 5-an lah ya. Jam 5-an kurang lebih, dengan durasi atau intensitas disesuaikan dengan kemampuan badan kita. Apalagi kan di MTS Alina ini ada kegiatan yang namanya kultur tuh sebelum berbuka puasa. Jadi kita bisa latihan olahraga dulu nih dari jam 5 kurang lebih ya 30-45 menit. Nah, olahraga contohnya kegiatan olahraga apa sih yang bisa kita lakukan sebelum buka puasa? Itu yang paling enak itu lari. Jogging lah, lari kecil ataupun jalan cepat. Berapa kilometer tuh Pak idealnya? Kalau ideal sih nggak ada ya, itu disesuaikan dengan kemampuan badan kita aja. Nggak mungkin kan kalau kita udah capek terus paksain gitu. Jadi kayak disesuaikan aja. Kalau di era seperti ini, pandemi seperti ini, sebenarnya kita cukup dengan mengelilingi komplek gitu. Ataupun juga dengan bersepeda itu bagus, bisa gitu. Dan juga bisa dengan kegiatan yoga, tau kan? Yoga kayak gitu dengan intensitas low impact, jadi nggak terlalu berat pokoknya tuh. Jadi bisa dilakukan dari jam 5 lah ya sampai jam dari jam 5-an sampai ketika akan kegiatan kultur dimulai. Itu ya patokannya ya. Iya, jam jadi 5 sampai kultur dimulai. Jadi olahraga ketika kultur mau dimulai, kita udah siap, udah sampai di rumah lagi. Situ. Wah, seperti tidak direncanakan sekali ya. Kultur itu dibuat memang ternyata buat pembatas kita olahraga. Betul. Istirahat dulu, nonton sambil nunggu buka puasa. Iya. Oke, itu kan tadi jam pertama sejam sebelum puasa. Ada lagi nggak, Pak? Ada lagi sebenarnya, itu bisa dilakukan 2-3 jam setelah kita berbuka. 2-3 jam. Itu bisa berarti 8:30 lah ya, ataupun sesudah tarawih. Karena itu sebenarnya salah satu momen atau fase waktu yang paling bagus, karena kan kita sudah berpuasa nih kurang lebih 12 jam. Perut kita kan kosong, tidak ada asupan dan lain sebagainya. Lalu berbuka puasa, kita makan, otomatis energi kita full lagi nih, gizi kita terpenuhi lagi. Nah, di sanalah salah satu momen waktu kita untuk membakar lagi. Dalam artian membakar itu olahraganya bisa disesuaikan, bahkan high impact, jadi dengan intensitas yang lebih tinggi. Contohnya itu kayak senam aerobik, bahkan bisa melakukan kayak workout lah, kayak olahraga beban di fitness dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih berat gitu ya kalau malam. Iya, itu anjurannya, karena kan kita udah makan lah, asupan udah masuk, energi juga udah mulai ready gitu. Dan itu yang kedua ya. Dan yang ketiganya itu dilakukan setelah sahur. Setelah sahur. Gitu. Kadang kan kalau kita mah setelah sahur tidur ya. Iya, betul sekali. Kalau Rehan gimana? Saya sebelum sahur tidur. Itu dilakukan fleksibel lah sebenarnya. Tapi memang ada juga melakukan olahraga itu setelah sahur, setelah jam-jam sahur lah ya. Disesuaikan, bahkan itu juga sering dilakukan juga. Dan jenis olahraganya juga disesuaikan. Apa tuh? Biasanya itu lebih kepada stretching aja. Stretching kayak melakukan pemanasan. Mandi dulu nggak, Pak? Kalau itu biar kembalikan lagi. Bebas aja. Bebas aja. Masalah mandi atau enggaknya mah gitu. Jadi sebenarnya kata kunci stretching itu ya, itu bisa dilakukan dalam setiap sesi waktu kita latihan, baik sebelum berbuka,
setelah berbuka ataupun pada jam-jam setelah sahur. Yeah. Kata stretching gitu. Karena jangan salah di masa-masa puasa seperti ini identik badan kita itu akan pasif, artinya akan lebih banyak diem lah istilahnya kayak gitu. Ditambah masa pandemi makin aja melek gerak namanya tuh. Makin benar-benar pasif. Bapak selalu menganjurkan, terutama di kelas yang Bapak ajar, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi informasi, perbanyak yang namanya stretching gitu. Jadi bisa dilakukan ketika bangun tidur. Gitu, bangun tidur. Gitu. Stretching itu lebih kepada bentuk pemanasan lah, kayak statis dinamis gitu. Jadi intinya tuh kalau misalkan jam-jam baik untuk olahraga saat berpuasa tuh ada 3 ya. Yang pertama sejam sebelum buka sampai tidur. Itu tuh jenisnya ringan-ringan aja, jogging atau bersepeda. Kalau yang setelah sholat tarawih itu agak berat agak berat gitu, ngangkat beban atau segala macam. Aerobik yang cepet. Terus kalau misalkan yang terakhir tuh sesudah sahur itu stretching aja, lebih ringan lagi. Oke. Tapi Pak, ngomongin soal ini ya Pak, kalau sahur dan buka nih secara olahraga kita tuh sehatnya makan apa sih Pak, sahur dan buka? Banyak-banyak kah? Kan ada tuh orang yang lapar makan langsung banyak. Bapak kasih tahu ya, karena Bapak juga ini baca. Makanan yang sehat itu makanan yang enak. Serius? Katanya yang gak enak yang sehat malah. Ya bahkan ada yang bilang sih sebenarnya makanan yang sehat itu nggak enak-enak. Iya sebenarnya iya. Tapi kalau Bapak pribadi ya suka berprinsip kalau makanan yang sehat itu ya makanan yang enak lah. Padahal pada kenyataannya memang nggak enak. Nggak enak. Contoh Bapak? Nih kalau misalkan kita ngomongin makanan sehat biasanya itu berbau dengan rebus-rebusan. Gitu. Mie rebus? Enggak juga sih. Gitu. Memang pada dasarnya banyak yang bilang makanan yang sehat itu makanan yang nggak enak. Tapi kalau menurut Bapak kalau kita bilang nggak enak, jadi kayak kesannya tuh nggak nafsu ya. Iya. Ya udah bilang aja makanan yang sehat itu makanan yang enak. Makanan enak, meskipun meskipun nggak semua. Nggak semua. Aman lagi, nggak semua. Nah, terlepas dari sanahan ya, memang di bulan puasa ini salah satu faktor penting ialah asupan gizi. Kita itu harus memenuhi yang namanya berbagai macam asupan gizi dalam tubuh kita itu kan dikenal dengan yang namanya gizi seimbang, baik secara kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan lain sebagainya gitu. Dan informasi juga selama puasa ini kita itu membutuhkan yang namanya cairan. Cairan atau minum. Kita itu biasakan dari buka puasa sampai sahur itu air yang harus masuk ke kita itu kurang lebih 2 liter. 2 liter? 2 liter air. Oke. Air mineral ya. Dan Bapak ngasih saran, ngasih masukan. Amidis minumnya. Hindarin yang namanya minuman kafein. Minum apa tuh? Kayak kopi. Kayak kopi. Gitu, berbau dengan soda. Kalau Thai tea green tea gitu juga bisa jadi. Sebenarnya harusnya dihindarin. Karena itu kan sebenarnya ya ada sedikit resiko juga lah, terutama kalau kita sedang berpuasa seperti ini. Makanya lebih identik ya minuman air putih aja, air mineral aja gitu. Jadi di samping asupan makanan gizi, kita juga harus memperhatikan kandungan gizinya gitu. Oke, harus banyak nggak sih Pak? Kalau banyak sih relatif kan ya. Karena sesuai dengan kebutuhan badan kita. Apalagi kalau misalkan seseorang tersebut sedang melakukan aktivitas tinggi, otomatis kan dia juga memerlukan asupan gizi gitu. Terutama ketika dia di sahur, itu kan harus ada tambahan lah semacam minum vitamin dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kebanyakan bisa jadi bahaya atau malah enggak, Pak? Betul. Kalau kebanyakan juga malah jadi semacam over lah. Over ya? Iya, malah bukan yang jadi maksimal ke badan kita tuh, malah bisa membuat jadi over sehingga badan kita tuh kayak mudah lesu. Gitu. Lesu, lemes, letih, malas gerak, kayak gitu kurang lebih. Oke deh kalau gitu. Tapi balik lagi nih Pak ya ke pertanyaan Rasya tadi ya. Kan dia nanya tentang cara membentuk otot kan. Idealnya tuh berapa lama sih Pak biasanya? Kalau kita konsisten nih, berapa bulan sih untuk bisa kebentuk bagus? Kalau itu sih sebenarnya ya Bapak pernah baca ya, beda-beda per orangnya tuh. Tapi kalau di usia kalian katakan remaja awal, itu kalau Bapak anjurkan jangan dulu deh. Jangan dulu. Lebih kepada perbanyak aja kardio gitu, kayak belajar kaitannya bagaimana olahraga itu bisa bernapas dengan panjang, contoh kayak berenang gitu, ataupun lari, jogging. Sebenarnya boleh kayak mulai kayak memasukkan olahraga beban kayak angkat besi dan lain sebagainya, tapi dengan takarannya jangan terlalu banyak.
Karena kalian kan masih tumbuh dan berkembang. Iya, berarti Gitu. intinya masih ya yang dasar-dasar dulu. Betul. Nanti SMA mungkin baru boleh apa ya? Bisa jadi. Lebih ke overin. Oke deh sih. Dan itu harus tetap ada semacam tolak ukur atau ada semacam pembinaannya atau instrukturnya lah. Ya. Gitu. Oh, harus ada juga ya? Iya, lebih bagusnya. Kalau online gitu Pak lewat YouTube biasanya gimana? Boleh, cuman ya harus perhatikan juga artinya itu worth it nggak dengan apa yang kita perlukan, badan kita yang kita Iya, perlukan gitu. Oke deh, berarti itulah ya seputar olahraganya cukup panjang ya. Satu pertanyaan bisa kemana-mana. Iya, Oke. tapi ya alhamdulillah jadi bisa menjadikan momen ini buat sharing terutama buat warga MTS bagaimana olahraga dalam bulan puasa ini harus tetap dilaksanakan gitu. Harus tetap dilakukan dan konsisten. Dan konsisten. Betul. Dan tadi ya, BBTT. BBTT. Apa? Baik, benar, teratur dan terukur. Betul. Nilai 100 ya, Ter. 101. Oke, sebenarnya banyak banget nih apa pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Betul. Tapi karena waktu juga, kita ambil deh satu pertanyaan terakhir. Oke. Dari Hasna. Hasna. Tahu kan? Bentar ya. Oh iya. Hasna tahu ya? Yang mana? Kelas berapa? Asna itu kalau nggak salah 7 apa? 7A. 7A. Oke, bener. Betul kan? Betul. Hah? Padahal yang debat ya Bu ya. Iya, parah banget. Oh iya. Biasa lagi Mi. Baca nih ya. Oke. Assalamualaikum Pak Regi. Waalaikumsalam. Mau nanya nih kira-kira, wah ini dalam sih Pak. Oke. Siapa orang yang paling memotivasi Bapak untuk menjadi seperti sekarang? Insya Allah. Emang Hasna nih kalau udah soal mempertanyakan selalu dalam Iya. dan bagus banget. Itu pertanyaan atau disuruh orang gitu? Kayaknya pertanyaan sih. Pertanyaan Jadi lebih kepada seseorang ya. yang memotivasi Bapak. Sebenarnya sih nggak dipungkiri yang pastinya orang tua lah ya. Orang tua. Orang tua itu yang paling penting. Orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan dan support. Terlagi orang tua itu bagi Bapak ya menjadi salah satu tempat bagaimana kita bisa menyalurkan keluh kesah. Yang nggak bisa kita sampaikan ke setiap orang. Itu orang tua. Jadi orang tua. Jadi jawabannya urutannya memang orang tua sih. Orang tua nomor 1. Pasti itu Nomor orang 2. tua. Nomor 2 kalau untuk di lingkungan ini sih mungkin bisa jadi ya kayak teman-teman deket lah, teman-teman guru gitu. Kayak di sini juga kan ada Pak Rian, Pak Iqbal, Pak Angga juga kita saling support. Bahkan kalau guru lainnya tuh kayak Pak Usup, itu kan saling support banget. Pak Udo, Pak Indra juga kan sama-sama guru PJOK. Teman-teman lah ya. Iya, itu kita tuh ya saling bisa saling menguatkan, saling memberikan motivasi, dukungan lah gitu. Oke, by the way Bapak ini udah nikah? Alhamdulillah sebentar lagi deh. Bentar lagi. Tunggu aja tanggal mainnya. Berarti udah ada kan calonnya? Insya Allah. Insya Allah udah ada. Mau spill name nggak? Hah? Spill name? Aduh nanti deh. Nanti. Nantilah pokoknya Mama bisa lihat di Instagram. Atau gini deh, kalau kamu spill name kan pasti nonton nih ya. Satu dia mau disampaikan apa gitu misal Apa ke siapa? ke calon. Aduh. Apa? Pokoknya selalu doakan yang terbaik aja. Insya Allah til jannah. Ya. Oke, berarti kalau untuk pertanyaan Hasna yang memotivasi yang pertama jelas orang tua, yang kedua Itu juga lingkungan sekitar, lingkungan sekitar. terutama rekan-rekan guru gitu. Oke deh. Paling segitu aja pertanyaan-pertanyaan. Banyak banget tapi sorry banget semua nggak bisa dibacain semua. Mungkin untuk next bintang tamu tanya-tanya terus. Betul. Nah Pak Regi, ini kan Intok nih masih program baru ya. Ini masih episode kedua ya kan? Ya. Pak Regi, ada nggak sih satu orang yang Pak Regi pengen banget lihat dia diundang juga ke sini? Satu orang. Satu orang, siapa? Siapa ya? Yang Pak Regi pengen ada di sini gitu. Saya kalau boleh jujur ya, pengen Pak Udo. Pengen Pak Udo, alasannya apa? Yang pasti Pak Udo itu kalau diajak ngobrol santai seru, asik banget. Dan dia itu kan dia itu kan guru IPA ya. Jadi kayak ada sesuatu hal dari segi sains yang bisa dimunculkan. Jadi kayak belajar sains menyenangkan di era pandemi sambil bulan puasa gitu. Oke. Berarti Gitu. Pak Udo. Pak Udo. Pak Udo. Next episode. Tapi ya banyak lah pokoknya di sekitar kita yang mempunyai banyak potensi gitu.
Oke, nah Pak, OSIS MPK tahun 2021 ini kan juga di Instagramnya nih ya, boleh dicek juga teman-teman. Setiap harinya selalu ada special quotes. Quotes Ramadan by Islamic dan juga quotes dari anggota OSIS MPK-nya sendiri. By person ya, kan? personal. Tapi nggak adil nih kalau pembinanya juga belum ngasih. Gimana kalau sama kayak Parian ya? Jadiin ciri khas untuk podcast ini deh. Sebelum kita tutup acara, give satu quotes untuk para pendengar di rumah. Wih, quotes. Oke, quotes dari Bapak yang sampai sekarang pribadi Bapak atau saya pegang ya. Itu lebih kepada cintai yang kamu lakukan dan lakukan yang kamu cintai. Gitu. Kayaknya kalau di bahasa Inggrisin keren deh. Apa tuh? Bahasa Inggrisnya itu love you what you do you what love. Oke. Dan itu tuh berorientasi kepada triber, artinya itu kita tuh sebagai manusia harus tetap berproses, bersyukur, dan berbahagia. Oke. Jadi apa tadi tuh Indonesianya kesimpulannya? Ya, intinya itu lakukanlah apa yang kamu cintai. Yes. Dan cintailah apa yang kamu lakukan. Betul. Oke, siap. Oke, Pak Regi, udah lama banget kita ngobrol-ngobrol di sini. Thank you banget waktunya sama-sama buat hadir dan mampir ke podcast ini. Doain juga buat ini acara makin maju, makin ratingnya naik juga kan. Betul. Pokoknya Bapak sampaikan untuk OSIS MPK sekarang dan mungkin teman-teman yang terlibat ya, tetap semangat selalu, tetap berkarya, berinovasi dan selalu memberikan yang terbaik. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Regi ya. Sama-sama buat Pak Regi. Amin. Buat semuanya juga terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like dan subscribe apabila kalian suka sama konten ini. Juga komen di bawah siapa nih orang yang kalian mau lihat buat hadir di Intalk ini. Kalau gitu kami berdua pamit, sampai jumpa di the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema Ramadan MTS Al-Inayah merupakan serangkaian kegiatan yang diadakan selama bulan suci Ramadan. Di antaranya ada Mapag Ramadan, Karomah, Kajian Ramadan MTS Al-Inayah, Kultur, Kuliah 7 Menit Ramadan, Talkshow Ramadan, Baksos Ramadan, dan berbagi tajil. Selain itu, kami juga menerima pembayaran zakat, infak, dan sodako di Lajisa Al-Inayah. Sahabat MTS Al-Inayah, mari kita berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Ramadan penuh hikmah bersama MTS Al-Inayah. Rahmat melimpah.